Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini langsung saja kita mulai ya kajian usul fikriyah melanjutkan kemarin. Nah, kemarin itu sudah sempat membahas tentang ya bab isim ini ya. Sekarang kita masuk ke marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi marfu'atil ismi. Al marfu'at sab'atun. Isim yang dibaca rofa itu ada 7. Yang pertama adalah fa'il ya. Fa'il itu isim yang dibaca rofa yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Nah, maka dari definisi ini dapat difahami tidak mungkin ada sebuah fa'il yang mana mendahului fi'il. Maka di sini contohnya adalah ja'a zaidun. Ketika dibalik menjadi zaidun ja'a, maka zaid ini tidak bisa kita posisikan sebagai fa'il. Ya. Tidak bisa ja'a ini kita posisikan sebagai fa'il. Kenapa demikian? Loh, sebentar ya. Ini ya kenapa demikian? Tidak bisa diposisikan sebagai fa'il. Nah, ini semua karena adanya fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Sehingga bila mana menyebutkan fa'il terlebih dahulu, ini tidak diperbolehkan. Sehingga konsepsi atau isim yang diletakkan di depan itu bukan sebagai fa'il ya, melainkan nanti dia menjadi mubtada kalau isimnya diletakkan di depan. Ya, jadi umpama Zaidun ja'a, Zaidun ja'a di sini Zaid menjadi mubtada. Ya. Kemudian bagaimana dengan lafaz ja'anya? Ya, lafaz ja'a ini bukan fi'il untuk si Zaid, melainkan ja'a ini nanti akan memiliki fa'il sendiri yang berupa dhamir. Dhamirnya mana? Dhamirnya sembunyi atau disebut dengan dhamir mustatir. Dhamirnya sembunyi, nggak usah dicari ya. Ini bukan main petak umpet, cari-cari fa'il. Nanti dalam kasus ini ya fa'ilnya adalah memang dhamir yang sembunyi. Khobar dari mubtada Zaidun ini nanti adalah jumlah fi'liyah. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi sekali lagi di sini disebutkan namanya fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Secara praktikal nanti tidak selalu menyebutkan fi'il ya, yang di depan itu bisa isim-isim yang bermuatan makna fi'il. Semacam isim fa'il atau isim maf'ul gitu juga bisa. Nah, yang dibahas di sini adalah konsep fa'ilnya. Nah, konsep fa'il ini sih yang dibaca rofa yang didalil oleh fi'il ya atau sesuatu yang bermakna fi'il gitu ya. Sesuatu yang bermakna fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il dalam amalnya, yakni isim fa'il atau isim maf'ul. Itu yang pertama dari marfu'atul asma. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah sebentar. Ya. Yang kedua belum. Nah, di sini kita membahas isim dhohir. Fa'il ini bisa berupa isim dhohir sebagaimana contoh yang telah disebutkan. Bisa juga berupa isim dhamir sebagaimana contoh lafadz darabtu. Nah, darabtu ini fa'ilnya berupa dhamir. Nah, dhamir ini secara praktikal nanti ada yang tersebut ada yang terlafalkan. Jadi isim dhamirnya itu memang tampak atau disebut dengan dhamir baris. Ya, jadi konsepsi dhamir itu ada yang baris. Baris itu artinya tampak. Ya.
Ya karena memang domirnya sendiri kan baris itu ya di belakang fiil. Rapi dia barisnya, tidak mendahului fiilnya. Ada juga yang tidak terlihat dengan nama domir mustatir, domir yang sembunyi. Dalam prakteknya nanti yang mustatir ini ada yang wajib, ada yang jaiz. Yang kedua kita membahas naibul fa'il, isim yang dibaca rofa tapi konsepnya sebagai pengganti fa'il, yakni maf'ul. Ya, memang ditempatkan dalam posisi fa'il setelah membuang fa'il ya. Nanti fi'il mudhari'nya, fi'ilnya itu awalnya akan terbaca dhammah dan sebelum akhir terbaca kasroh jika berupa fi'il madi. Contoh duriba zaidun. Awalnya itu doroba zaidan. Ya, kata gini kita contohkan dengan dhamir mustatir saja ya. Nah, awalnya doroba zaidan. Nah, Zaid dipukul oleh seseorang menggunakan dhamir mustatir di sini. Kemudian failnya itu dibuang. Ya. Ini ingin kita bentuk pasifkan. Ini kan bentuk aktif sebelumnya ya kita pasifkan. Zaidunnya dibaca rofa sebagai konsepsi dari naibul fa'il. Dorobanya ini awalnya akan ditoma sebelum akhir akan dikasroh menjadi duriba zaidun. Pendomahan pada huruf awal dan pengkasrohan pada huruf sebelum akhir ini berlaku pada fi'il madi. Kalau fi'il mudhari bagaimana? Fi'il mudhari yang awal dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Contohnya yudrobu zaidun. Ya. Ini marfu'atul asma yang kedua yaitu naibul fa'il. Dalam prakteknya nanti tidak selalu maf'ul bih yang menjadi naibul fa'il. Bisa maf'ul mutlak, bisa maf'ul fih, bisa juga jar majrur. Nah, nanti ketiga hal inilah yang juga bisa menjadi naibul fa'il bila mana fa'ilnya dibuang dan maf'ul bihnya tidak disebutkan. Atau secara basic memang tidak memiliki maf'ul bih dalam kata kerja yang intransitif atau fi'il-fi'il yang lazim maknanya. Nah, jelas ya. Kemudian di sini saya lanjutkan. Yang ketiga, isim yang dibaca rofa adalah mubtada. Mubtada ini isim yang dibaca rofa yang murni dari amil lafzi. Jadi tidak bersandingan dengan amil lafzi. Amil lafzi itu apa? Jadi penyebab perubahan akhir kata atau i'rab yang memang bisa dilafalkan. Nah, nanti tidak bersandingan dengan itu semua yang berupa inna, berupa fi, berupa min, fi'il itu termasuk amil lafziyah. Oh, berarti kalau amilnya tidak lafziyah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Justru yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawiyah. Ya. Amil maknawi, amil yang hanya dapat dipersepsikan, tidak dapat diwujud konkretkan, hanya bisa kita bayangkan saja di sana ada pelaku perofak dari si mubtada. Contohnya ya seperti tadi, umpama Zaidun Qaimun, contoh paling sering ini ya, Zaidun Qaimun. Nah, yang merofakkan si Zaid ini siapa? Ya amil maknawi ini. Loh mana amilnya? Kok nggak ada? Namanya juga maknawi, sebatas persepsi. Nah, terus kita tahu dari mana di situ ada amil. Lah buktinya mubtadanya terbaca rofa. Nggak mungkin si mubtada ini rofa sendiri, pasti ada pelakunya. Cuman pelakunya ini hanya dapat kita persepsikan saja. Tidak dapat kita cari, tidak dapat kita buktikan pelakunya secara konkret. Namun hanya dapat kita abstraksikan di sana ada sesosok pelaku yang merofakkan pada mubtada. Bisa difahami ini ya, gampang lah. Nah, gampang pakai banget. Kita ngaji santai-santai. Gimana? Ada yang mau tanya? Kalau Zorob bisa nggak jadi naibul fa'il? Bisa, Zorob jadi naibul fa'il bisa. Oh, nah. Contoh, ya.
Contohnya sima an-naharu. Nah, siang ini dipuasai. Nah, siang ini dipuasai. Seperti Nah, itu. nggih, Ustaz. Sekarang lanjut. Ya. Ya. Atau kalau antum mau contoh yang apa namanya? Mau pakai contoh yang semacam majas akli ya bisa juga. Nanti di situ idhofah kata soimnya bukan kepada orang tapi justru kepada dorofnya, umpama naharun soimun. Nah, ini tapi dalam kasus ini sebenarnya bukan naibul fa'il tapi dia memang fa'il, memang fa'il secara ini ya, secara posisional ya, domirnya ini kembali kepada nahar. Ini kan majas akli kalau belajar balaghah itu. Nah, tapi di sini ya maksudnya bukan berarti benar puasanya apa namanya siangnya yang berpuasa. Maksudnya berpuasa di siang di siang hari. Ya, jadi ini ya konsepnya itu mirip, cuman tetap beda. Karena itu tidak isnadnya itu tidak hakiki, isnadnya majazi. Yang tepat di sana tuh kalau isnad hakikinya ya harusnya jadi naibul fa'il, bukan menjadi fa'il. Makanya isnadnya majazi masuk kategori majas akli. Yang berikutnya adalah khobar lafat yang maknanya itu dinisbahkan, digolongkan kepada mubtada. Jadi mubtada inilah yang terbebani khobar. Siapa yang merofakkan khobar? Si mubtada. Yang merofakkan mubtada amil maknawi. Siapa yang merofakkan fa'il dan naibul fa'il? Kalau yang merofakkan fa'il itu fi'il mabni maklum atau mabni fa'il. Kalau yang merofakkan naibul fa'il ya fi'il mabni majhul atau mabni maf'ul. Ya, seperti itu. Berikutnya, nah di sini akan kita mulai merinci ya. Contohnya Zaidun qaimun. Mubtada ini bisa isim dhohir sebagaimana contoh yang disebutkan sebelumnya. Bisa berupa isim dhamir. Contohnya ana qaimun. Nah, isimnya sendiri bisa ismun sharih. Jadi secara pelafalan dia memang berbentuk isim. Ada ismun muawwal. Jadi secara pelafalan bentuknya bukan isim, tapi akan dimaknai sebagai isim. Contohnya antasumu khairul lakum. Berpuasa itu adalah baik untuk kalian semua. Padahal berpuasa ini kata kerja. Kok bisa kata kerja ini dijadikan subjek? Nah, kata kerjanya akan dikonsepkan sebagai isim. Keberpuasaanmu adalah lebih baik untukmu. Ya. Jadi konsep berpuasanya, keberpuasaanmu adalah hal yang terbaik untukmu. Bukan murni pekerjaannya, tapi konsep dari pekerjaannya. Itu yang bisa ditunjuk. Ya. Yang bisa ditunjuk itu kan benda. Jadi dikonsepsikan sebagai isim. Khobar ada yang mufrad. Maksudnya mufrad di sini lafadznya itu tidak dirangkai. Ya. Mufrad dalam bab mubtada malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan berupa rangkaian kata, bukan berupa klausa, ya. Dan bukan juga syabihan bil jumlah yang menyerupai jumlah. Nah, jadi disebut juga dengan nama ghairu mufrad nanti kalau jumlah ataupun syibah jumlah. Nah, ghairu mufrad ini ada 4. Pertama, jumlah yang berisikan fi'il sama fa'il. Zaidun zahaba gulamuhu. Yang jadi khobar zahaba gulamuhu. Terus yang dibaca rofa sebagai khobar yang mana? Yang dibaca rofa sebagai khobar itu adalah jumlah. Namun konsep rofaknya hanya sebatas posisi atau disebut mahal. Mahal itu artinya tempat atau posisi. Jadi dhahaba gulamuhu ini berposisikan rofa.
Ya. Dhahaba gulamuhu ini berposisikan rofa menjadi khobar. Loh, Ustadz, katanya khobar berupa isim. Ini kok berupa jumlah. Jumlah ini pun nanti secara konseptual akan ditafsiri sebagaimana isim. Ya. Jadi definisinya itu tidak salah. Al-khobaru huwal ismu al-marfu'u itu tidak salah penyebutan kata isim di sana. Karena ismun itu bisa ismun sorih, bisa ismun mu'awal. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau diam berarti tidak ada ya. Nah, yang kedua, jumlah mubtada ma khobar. Nah, jadi ini khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Atau kalau pernah belajar qawaidul i'rab itu ada jumlah sughra, ada jumlah kubro. Nah, Zaidun sebagai mubtada, khobarnya gulamuhu zahib. Maka ini adalah konsep dari jumlah ismiyah sebagai jumlah kubro. Yang jumlah kubro ini menelan jumlah yang lebih kecil, yakni jumlah sughra. Berupa jumlah ismiyah juga, yakni gulamuhu zahib. Nah, jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Nah, jumlah yang lebih besar atau yang mayor, klausa yang mayor itu nanti terdiri dari mubtada berupa zaid, khobarnya berupa gulamuhu zahib. Nah, sedangkan klausa yang minor yang berupa gulamuhu zahib sudah berupa jumlah ismiyah yang tercakup oleh klausa yang mayor tadi. Ya. Berikutnya khobarnya berupa jar majrur, zaidun fid dari. Loh ini Ustadz, fid dari. Ini apanya yang ditakwil sebagai isim? Nah, kalau dalam kasus zaidun fid dari ini khobarnya fil hakikoh mahdhuf. Sebenarnya zaidun kainun atau mustakirun fid dari. Itu sebenarnya khobarnya. Ya. Atau lafat kana ataupun istakoro yang nantinya juga ditakwil sebagai sesuatu yang mufrad. Ya, muter-muter mending kain atau mustakir. Nah, gitu ya. Jadi nama sibeh jumlah ini sebenarnya tidak lengkap sih, karena sibeh jumlah itu kalau antum buka di tasfikul khilan, ya sebenarnya namanya tidak hanya terbatas pada sibeh jumlah saja. Tasfikul khilan atau mukhtasar jidan saya lupa. Nama lengkapnya sibeh jumlah wa sibeh mufrad. Karena dari satu perspektif bisa ditakdirkan jumlah, dari peninjauan yang lain bisa ditakdirkan mufrad. Nah, gitu ya. Berikutnya yang dzaraf pun sama, ini nanti mentakdirkan isim semacam mustakir ya, ataupun fiil semacam istaqarra. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut besok. Ini ngajinya dikit-dikit aja, yang penting istiqomah ya. Saya cukupkan sekian. Hanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.